Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Eh, kita akan mulai tahapan untuk review hasil dari latihan teman-teman di micro teaching. Untuk tahap pertama, saya akan mereview KDM 1 dan KDM 2. Jadi akan saya pilih video yang sudah teman-teman upload di YouTube ya. Ini saya udah milih punya Mas Ahmad ya, Ahmad Arif Pradana, yang direview oleh Alfiatia sama Amin Wahid Hidayat. Sebelum bahas itu kita sedikit buka yang kemarin ya, apa itu KDM 1 dan KDM 2. KDM 1 itu membuka dan menutup pelajaran. Ini sudah dijelaskan oleh Kak Basori. Ada 4 poin untuk membuka dan 2 poin untuk menutup. Dan menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan. Terus untuk menutup ada meninjau kembali dan mengevaluasi. Untuk keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut ada 11 poin ya. Ada pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, pemindah giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, pemberian apa ini? Pemberian tuntunan, ya, mengubah tuntunan, urutan pertanyaan, pertanyaan berlacak dan mendorong terjadinya interaksi antar siswa ya. Ini ada banyak sekali poin untuk bertanya dasar dan bertanya lanjut. Tentu saja tidak semua harus ditunjukkan ya dalam video yang singkat itu, tapi minimal minimal ada usaha dari kita untuk memenuhi satu atau beberapa poin yang ada di dalam keterampilan dan bertanya dasar dan bertanya lanjut. Oke, langsung masuk ke videonya ya. Ini sudah sedikit saya tonton. Selamat pagi rekan-rekan semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa Buka dengan berdoa ya. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan pertama pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan dulu apa yang akan kita pelajari ke depannya nanti. Saya akan coba share sekarang ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan pada pagi hari ini, yaitu kita harus tahu dulu apa itu multimedia. Karena mata pelajaran kita adalah teknik audio dan video, maka kita harus memahami dasar dari teknik tersebut. Oke, tadi sudah sedikit saya lihat dari bagian pembukaan. Terutama untuk menarik perhatian siswa ya. Di kondisi daring seperti ini agak sulit untuk memenuhi yang poin 1A ya, memilih posisi guru, karena kita ada di depan layar ya, nggak bisa ke belakang siswa, nggak bisa ke samping siswa ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memancing perhatian mereka, yaitu dengan beberapa alat bantu mengajar ya. Misalnya kita kasih permainan atau kasih stimulan-stimulan yang bisa menarik mereka ya, membuat mereka tertarik ya. Bisa kasih video klip pembelajaran atau yang intinya sesuatu hal yang bukan ke inti pelajaran ya. Terus ada beberapa hal yang lain seperti tadi menanyakan kabar ya, itu mungkin tujuannya untuk menimbulkan motivasi ya, itu sudah terpenuhi. Yang tadi dilakukan juga seperti memberikan acuan ya, sebetulnya itu hal yang penting ya, seperti apa yang mau dilakukan dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan ya. Terus membahas yang
sudah sudah atau yang terkait dengan materi sebelumnya. Nah, ini mungkin belum ya. Jadi poin 4 ini saya lihat belum dilakukan ya. Jadi apa yang sudah dipelajari sebelumnya dikaitkan dengan apa yang akan dipelajari saat pembelajaran nanti gitu ya. Jadi itu perlu dilakukan. Nah, untuk petanya tadi juga sudah sedikit ya. Tanya terus menanyakan ke salah satu siswa, terus meminta respon ke teman-teman yang lain ya, melakukan penyebaran dan juga melakukan pemindahan giliran. Ya, waktunya sangat terbatas untuk bisa menunggu atau memberikan jeda yang sebenarnya, tapi itu bisa sudah dilakukan. Jadi setelah melakukan pertanyaan, itu memberikan waktu jeda sedikit pada siswa untuk merespon atau merumuskan jawaban. Itu yang baru saya tangkap ya. Coba kita lihat lagi videonya. Jadi, multimedia itu terdiri dari dua frasa atau dua kata, yaitu multi dan media. Multi itu mempunyai pengertian yaitu banyak, sedangkan media itu mempunyai pengertian yaitu sebagai alat untuk menyampaikan. Dari sini, Ya, setelah dilihat sampai ke perlu diperbaiki dari pola ini ya. Pola pertanyaannya ya. Pola pertanyaannya itu mungkin agak terlalu monoton ya. Bisa ya ini memang sulit ya untuk daring seperti ini. Tapi ya coba kita praktekkan ya. Misalnya untuk kalau saya lihat mungkin perlu disenariokan ada yang bisa menjawab dan ada yang bisa menambahkan dari teman-teman yang lain ya. Atau yang misalnya nomor 8 ini setelah bisa menjawab maka digali lebih dalam lagi pertanyaannya ya. Jadi tidak berhenti setelah terjawab sudah selesai, tapi setelah terjawab A maka dikaitkan dengan pendalaman materi lagi dengan materi B misalnya ya. A dan B ini berkaitan dan bisa disambungkan lagi pertanyaannya ya. Jadi itu ya. Jadi ada banyak poin di sebelah sini yang mungkin perlu ditambahkan ya. Jadi seperti penyebaran mungkin sudah, tapi tetap karena dari teman-teman mungkin nggak ada tanggapan, jadi penyebarannya tidak jadi ya. Terus pemberian acuan ya, jadi eh, mungkin di sela pertanyaan itu ada semacam petunjuk atau eh, bantuan ya, bantuan untuk menjawab. Nah itu bisa diberikan. Jadi itu juga bisa ditunjukkan dalam proses KDM ini. Urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak, klarifikasi, pemberian alasan dan seterusnya itu juga saya lihat masih belum ada gitu ya. Jadi ya itu terkait dengan materinya, tapi sebisa mungkin coba Mas dan Mbak semuanya rancang ya. Pertanyaan itu dirancang, jadi bukan cuma spontanitas. Eh, di RPP ya, RPP atau di silabus itu kita masukkan sela-sela materinya ya, proses pembelajarannya itu untuk bertanya dan pertanyaan itu bisa disiapkan, dirancang agar siswa tertarik, agar siswa menanggapi dengan baik, agar bisa digulirkan, disebarkan ya. Demikian ya. Jadi kalau di RPP yang sampai sedetail itu juga lebih bagus lagi ya. Jadi kalau saya pernah dengar dari apa namanya paparan yang diberikan oleh salah seorang profesor di Universitas Pendidikan ya,
bahwa di apa namanya di Jepang itu sampai menit keberapa itu diatur ya. Maksudnya guru sudah membuat acuan. Oh ini saatnya saya bertanya ya. Dan oh ini ya, pertanyaannya ya pasti sudah disiapkan. Oh ini saatnya bertanya apa yang perlu saya lakukan untuk memulai pertanyaan ya. Jadi memposisikan siswa untuk siap menerima pertanyaan ya. Dan jenis pertanyaannya juga dirancang agar bisa digulirkan atau bisa disebarkan, bisa digali lebih dalam lagi ya untuk mengubah tingkat kognitif ya dari pertanyaan dari jawabannya nanti. Oke, mungkin dari saya itu sebentar, yang penutup belum ya. Jadi kita lihat video penutupnya. Sudah jelas semua ya? Ada tugas Bapak. Oh iya, karena ada yang mengingatkan saya tentang tugas, saya kasih tugas buat teman-teman untuk mencari contoh-contoh multimedia ya. Kita bisa bahas untuk pertemuan berikutnya dan dijelaskan itu multimedia yang bagaimana. Kok bisa itu termasuk multimedia itu seperti apa. Ada lagi? Bapak, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kita lihat ya di sini sebetulnya ada keterampilan menutup yang harus dilakukan ya, ditunjukkan ya. Tapi sepertinya belum dilaksanakan, seperti meninjau kembali, merangkum pelajaran apa yang sudah disampaikan ya, membuat ringkasan entah oleh kita sendiri atau bisa diwakilkan oleh siswa atau mungkin di awal juga sudah ditegaskan atau diarahkan siswanya bahwa nanti di akhir pelajaran kita melihat rangkumannya apa yang sudah kita pelajari. Jadi Mas dan Mbak semuanya silahkan membuat catatan ya apa yang mau kita sampaikan hari ini bisa dirangkum ya. Jadi bisa mendelegasikan di awal pembelajaran agar siswa itu melakukan rangkuman ya. Jadi saat mereka diminta mereka sudah siap. Ya itu salah satu hal yang untuk membantu siswa agar bisa fokus ya sepanjang pembelajaran. Terus mengevaluasi ya. Jadi bisa dilakukan dengan tes, bisa dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan singkat ya. Atau bisa dengan mendemonstrasikan apa yang sudah dicapai, bisa dari siswa sendiri ya yang mengajukan diri untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan ya. Tadi kayaknya sudah, tapi itu terlalu cepat ya. Jadi waktunya itu tetap ada alokasi untuk menutup pelajaran. Jadi bukan yang cuma apa namanya sambil lalu ya. Jadi menutup itu juga bagian penting dari proses pembelajaran. Oke, dari saya itu untuk video yang pertama. Saya cukupkan, nanti akan ada video yang kedua untuk KDM 1 dan KDM 2. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.